Oke, kita kali ini akan belajar tentang sistem construction, kemudian implementation, dan juga supportnya. Ini dari Witten Bentley, chapter 19 dan 20. Nanti objektifnya yang pertama ini adalah tentang penjelasan dari fase konstruksi, kemudian dari implementasi, dari siklus hidup sistem. Kemudian juga nanti bisa menjelaskan bagaimana tahapan konstruksi dan juga tahapan implementasi sistem dalam hal blok bangunan informasi. Kemudian juga nanti menjelaskan implementasi konstruksi sistem itu dengan dalam hal tugas utamanya serta input dan outputnya. Kemudian juga nanti menjelaskan beberapa tentang program aplikasi dan juga pengujian sistem. Kemudian juga nanti penjelasan tentang strategi dari konversi sistem seperti apa, dan juga ada materi lainnya tentang pembangunan dan implementasi sistem. Nah, dari blok bangunan ini, konstruksi dan testing dan juga nanti instalasi dan delivery itu ada di bagian terakhir ya. Bagian terakhir ini terkait user yang terkait itu adalah system builder. Nah, betulnya apa sih itu konstruksi dan juga implementasi? Jadi sistem construction itu adalah pengembangan ataupun pemasangan dan juga pengujian dari komponen sistemnya. Sinonim yang umumnya itu adalah pengembangan sistem. Lebih sering digunakan untuk menggambarkan siklus hidup sistem. Sedangkan sistem implementation itu adalah instalasi dan pengiriman seluruh sistem ke dalam produksi atau operasi sehari-hari. Oke, jadi bisa dibedakan bahwa konstruksi itu adalah pembuatan sebetulnya, pembuatan atau pengembangan, kemudian pemasangan dan juga pengujian dari komponen sistemnya. Jadi pembuatan atau develop dari sistem, kemudian dipasang, diujikan, dipasang di server, kemudian diujikan komponen sistemnya. Sedangkan implementasi ini adalah instalasi. Jadi setelah melewati tahap konstruksi, ada pengujian juga komponen sistemnya, kemudian diinstalasi dan juga dikirim ke seluruh sistem di dalam produksinya. Jadi dipasang untuk persiapan dipakai nantinya. Oke, kita masuk ke di sini dalam konteks tugas utama ataupun peran dari input output life cycle hidup sistem ini. Yang konstruksi dan juga testing itu ada pada bagian ketujuh setelah physical design dan juga integration. Setelahnya akan ada instalasi dan delivery. Kemudian setelah itu nanti pada materi hari ini juga nanti akan dijelaskan tentang sistem operation dan juga maintenance. Kita masuk ke tugas-tugas atau pekerjaan untuk melengkapi fase dari konstruksi. Yang pertama ini, jadi bagian pertama adalah menguji, membangun dan juga menguji jaringannya. Jaringan juga ini penting sekali. Jadi tidak hanya fokus pada sistemnya saja, tapi jaringannya juga harus diuji dan dibangun dan diuji. Kemudian yang kedua itu adalah membangun membangun dan menguji database-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah menginstal dan menguji paket software yang baru. Kemudian yang keempatnya adalah menulis dan juga menguji program apabila membuat program baru. Oke, kita masuk ke fase konstruksi yang pertama, yaitu membangun dan menguji jaringan. Jadi jaringan ini memang dibangun di sekitar jaringan yang sudah ada. Itu apabila sistem meminta fungsionalitas atau harus ada jaringan baru, maka harus dibangun dan diuji dulu sebelum program itu digunakan. Jadi nanti supaya tidak ada anggapan bahwa misalnya sistem ini tidak berjalan dengan baik, ada error di programnya misalnya, ini tidak bisa diakses, usernya bilang seperti itu. Nah, ternyata
masalah utamanya ada di jaringannya karena tidak dibangun dan diuji dengan baik, sehingga pada saat setelah implementasi nanti itu ada masalah, sedangkan masalahnya ada pada jaringannya bukan pada servernya. Jadi misalnya ini akses untuk menu laporan itu sangat lambat sekali di ruangan ini, di lantai 1. Sedangkan di lantai 2 itu aksesnya cepat, padahal dengan spesifikasi hardware klien yang sama, kemudian softwarenya juga sama, misalnya mengakses dengan Core i3 gitu, tapi beda lokasi itu kecepatannya berbeda. Nah, ini kemungkinan jaringan tidak dibuat dan diuji dengan baik. Jadi misalnya karena struktur jaringannya tidak menggunakan yang baik, kemudian dari sisi hubnya, switchnya juga tidak dipasang dengan baik, topologi jaringannya juga tidak menggunakan yang maksimal, tidak menggunakan yang baik, terlalu banyak hub, terlalu banyak switch. Nah, itu bisa mengganggu akses dari sistem tersebut gitu. Nah, di dalam fase pertama ini ada tanggung jawabnya. Yang pertama itu adalah network designer. Network designer ini nanti yang bertugas membangun konektivitas LAN dan juga WAN-nya. Kemudian ada network administrator, ini yang membangun dan juga menguji dari standar arsitektur jaringan, itu topologinya seperti apa, kemudian dari sisi keamanan juga. Kemudian yang ketiga ini adalah sistem analis. Nah, sistem analis ini nanti bisa memfasilitasi dan juga memastikan bahwa persyaratan bisnisnya tidak terganggu dengan arsitektur jaringan yang dibangun. Oke, kemudian fase yang kedua itu dari konstruksi adalah membangun dan menguji database. Nah, dari database skema yang sudah didesain sebelumnya itu dibuat atau dibangun pada tahap ini. Kemudian setelah diimplementasi database scheme-nya itu harus diuji dengan sampel data atau contoh data. Apabila diuji dengan baik, misalnya ada data yang benar, misalnya harus angka diisi dengan huruf atau diisi juga dengan data yang salah. Jadi diujinya ini harus 2, dengan data yang benar dan juga dengan data yang salah. Itu database-nya seperti apa. Nah, apabila berhasil diuji, kemudian disampaikan atau dideliver struktur database yang masih kosong, unpopulated. Nah, di dalam fase kedua ini, role yang pertama itu adalah sistem user. Sistem user ini yang menyediakan atau menyetujui data ujinya. Jadi format isiannya nanti untuk sampel datanya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu dari database designer dan programmer, ini yang membuat table, view, kemudian store prosedur dan juga relasi antara database-nya. Kemudian ada juga database administrator. Nah, database administrator ini bertugas untuk melakukan tune up atau tune in dari database supaya mendapatkan kinerja yang optimal. Jadi nanti apabila ada indeks yang belum dipasang, maka akan dipasang indeks. Kemudian apabila mengecek juga apabila ada redundansi database, inkonsistensi data, itu juga tugasnya database administrator. Nah, kemudian dari sisi security-nya, dari keamanannya. Kemudian juga dari sisi backup dan recovery. Nah, ini backup dan recovery ini juga sangat penting untuk database-nya karena nanti terkait nanti pada sistem maintenance. Nanti dijelaskan lagi tentang recovery. Tapi dalam sisi database-nya juga harus ada rencana backup untuk recovery-nya. Jadi ada backup plan-nya, misalnya setiap hari pada waktu-waktu yang tidak sibuk, misalnya jam 12 malam, itu ada otomatis backup untuk database-nya. Tapi jangan di-set atau ditinggalkan terlalu lama juga. Jadi misalnya data-data lama dalam 7 hari ataupun dalam 30 hari, data lama, backup lamanya akan dihapus secara otomatis supaya tidak memenuhi
dari hard disk di servernya gitu. Kemudian yang keempat ini adalah sistem analis. Nah, sistem analis ini akan mengecek secara orientasi aplikasinya, secara database-nya. Jadi memastikan bahwa database itu sesuai dengan persyaratan bisnisnya. Nah, fase yang ketiga dari konstruksi ini adalah menginstal dan menguji database baru. Maksud saya menguji software baru. Jadi jika si sistem tersebut membutuhkan perangkat lunak yang dibeli atau disewa, maka harus diinstal dan diuji. Jadi misalnya ada software untuk menambah atau membantu dari sistem tersebut, itu harus diuji terlebih dahulu. Nanti role-nya itu adalah yang pertama sistem analis, ini nanti memperjelas persyaratan bisnisnya, kemudian ada sistem designer, itu tentang persyaratan integrasinya, kemudian ada network administrator. Nah, ini yang melakukan install software package-nya. Nah, sedangkan vendor atau konsultannya ini akan membantu dalam instalasi dan pengujian. Jadi bukan tugas dari vendor atau konsultannya untuk melakukan instalasi software, tapi yang melakukan instalasi itu adalah network administrator. Sedangkan vendor dan konsultannya ini hanya membantu dalam instalasi dan pengujian. Kemudian ada role application programmer. Nah, application programmer ini adalah melakukan pengujian sesuai dengan persyaratan integrasi. Jadi misalnya ada perangkat software untuk pembayaran. Nah, misalnya ada mesin edisi untuk debit kartu ATM. Nah, itu juga bisa dilakukan instalasi dan juga pengujian. Oke, kemudian kita masuk ke fase yang keempat, yaitu menulis dan menguji program baru. Nah, ini apabila dilakukan pembangunan atau development in-house program. Jadi ada aplikasi yang dibuat atau sistem yang dibuat oleh perusahaan tersebut, oleh tim IT di perusahaan tersebut. Nah, ini bisa menggunakan yang pertama itu menggunakan kembali komponen-komponen software yang ada di library. Jadi misalnya sebelumnya sudah ada kode program di library-nya, itu bisa dipakai kembali atau bisa menulis komponen yang baru. Kemudian diujikan, lalu didokumentasikan. Nah, di sini juga ada role-nya. Yang pertama itu sistem analis. Ini adalah mengklarifikasi nanti persyaratan bisnis seperti apa yang harus dibuat. Kemudian ada sistem designer, itu mengklarifikasi rancangan program dan juga persyaratan integrasinya. Lalu ada application programmer ataupun tim IT-nya. Ini yang menulis dan juga menguji in-house software program tersebut. Nah, tadi tentang fase-fase konstruksi tadi ada 4, konstruksi ada 4. Kita masuk ke beberapa macam pengujian ya, level testing. Yang pertama itu adalah subtest. Nah, tes ini dilakukan pada suatu subset suatu program. Jadi pada bagian terkecil dari program. Misalnya event individu ataupun modul dari suatu program. Ini menguji subset terisolasi dari suatu program. Jadi misalnya yang diuji itu per menu untuk tes ini. Misalnya menu penyimpanan atau menu master mahasiswa. Nah, ini yang diuji untuk subtest itu adalah satu menu atau satu modul tersebut. Nah, kemudian yang pengujian kedua itu adalah unit atau program tes. Nah, tes ini dilakukan pada seluruh program. Program ini semua acara atau semua event dan juga modul diuji sebagai unit terintegrasi. Jadi misalnya pada saat pendaftaran mahasiswa itu apabila secara bisnis prosesnya harus menyimpan juga kepada data penagihan mahasiswanya, data billingnya, maka itu harus diuji satu unit program itu bisa berjalan lancar atau tidak.
Nah, yang ketiga itulah sistem tes. Nah, sistem tes ini adalah tes yang dilakukan pada seluruh sistem. Jadi bukan hanya satu program aplikasi saja, tapi memastikan bahwa program aplikasi yang ditulis dan diuji itu secara terpisah berfungsi dengan baik ketika diintegrasikan ke dalam sistem total. Jadi misalnya tadi dari sistem apabila ada software baru dari software edisi itu diuji juga apabila ada pembayaran dari mahasiswa misalnya menggunakan transfer atau menggunakan edisi itu integrasinya berjalan baik atau tidak gitu. Oke, ini kita masuk ke tugas-tugas untuk melengkapi dari fase implementasi. Jadi di sini fase implementasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang pertama ini adalah membangun sistem tes, jadi mengadakan sistem tes. Jadi setelah tadi dibuat pada construction itu ada tesnya, di sini juga ada pengujian tesnya untuk melakukan pengujian atau memastikan bahwa sebelum implementasi ini berjalan itu bisa dijalankan dengan baik. Yang pertama adalah dari jaringannya. Jadi jaringannya dilakukan pengujian, kemudian dari database-nya juga dilakukan pengujian setelah dipasang di dalam servernya. Kemudian purchase software-nya juga misalnya tentang sistem edisi dilakukan pengujian juga. Kemudian ada juga new in-house software dan juga existing software itu harus dilakukan pengujian untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini berarti ada pengujian setelah konstruksi tadi. Jadi konstruksi tadi adalah ada pengujiannya juga di dalam fase implementasi itu harus dilakukan pengujian juga supaya memastikan semua berjalan dengan baik dan jangan sampai ada error ataupun hal yang tidak diinginkan muncul pada saat penggunaan oleh user nantinya. Nah, role-role-nya ini, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya yang pertama ada sistem analis, ini akan membangun dari sistem tes datanya, kemudian mengkomunikasikan apabila ada masalah dan isu. Kemudian yang kedua ada sistem builder. Sistem builder ini terdiri dari database, sistem database, kemudian ada network, kemudian juga ada programmer. Nah, ini nanti tugasnya adalah memperbaiki masalah yang muncul selama pengujian. Nah, kemudian ada sistem owner dan user. Nah, sistem owner dan user ini memverifikasi apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Jadi yang melakukan pengujiannya itu yang berhubungan dengan sistem itu adalah usernya dan juga ownernya. Jadi misalnya setelah sistem ini dipasang, pada saat pemasangan di server dari yang akan dipakai, server operasional ataupun server backupnya untuk server testnya, nah itu maka akan dicoba oleh si owner dan juga oleh usernya. Misalnya sistem akademik ini berjalan dengan baik atau tidak. Nanti apabila ada masalah akan diselesaikan oleh sistem builder yang sebelumnya dirancang bagaimana cara menguji datanya itu dari sistem analisnya. Nah, ini hasil yang mungkin dihasilkan dari fase konstruksi ini adalah pengulangan. Jadi pengulangan kegiatan apabila ada error yang muncul, kemudian ada masalah yang lain yang muncul dari sistemnya, kemudian dari jaringannya, itu akan diulang terus sampai sistem tesnya ini berhasil, sampai tidak ada error. Oke, yang kedua ini dari fase implementasi adalah mempersiapkan rencana konversi. Jadi konversi apabila ada perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru, nah itu direncanakan bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi tidak semudah misalnya, oke, sistem lama misalnya sistem akademik
menggunakan desktop yang lama itu dimatikan. Kemudian besoknya sistem yang baru dengan web base itu langsung dijalankan. Nah, itu tidak semudah itu, tapi harus direncanakan. Jadi mulai dari bagaimana menginstal dan juga mempopulate database-nya. Nah, database ini jadi database yang dari sistem yang lama itu bagaimana diambil ataupun dipindahkan datanya ke sistem baru. Kemudian bagaimana juga mentraining usernya. Kemudian bagaimana memfinalkan dokumentasinya dan juga bagaimana menyelesaikan apabila ada isu-isu konversi. Nah, ini roles-nya atau tanggung jawabnya yang pertama dari sistem analis atau project management atau project manager itu nanti bisa membuat detail dari rencana konversinya seperti apa. Kemudian dari steering committee. Nah, steering committee ini tugasnya adalah menyetujui rencana yang dibuat dari project manager serta timetable-nya. Oke, nah tadi maksud yang sebelumnya dijelaskan bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan istilahnya untuk mengkonversi dari sistem lama ke sistem baru. Ini ada beberapa strategi instalasinya. Yang pertama itu adalah abrupt cutover. Nah, cutover ini jadi memotong langsung atau memberhentikan secara langsung sistem lama pada hari ini, misalnya pada jam 12 malam sistem lama berhenti, kemudian dalam waktu yang sama sistem baru juga langsung live atau langsung dipakai atau diaktifkan di servernya. Nah, ini dengan catatan bahwa semua data yang harus pindah, jadi data-data master yang ada di sistem lama, data-data transaksi juga apabila diperlukan itu harus sudah diimport atau sudah dinaikkan ke dalam database yang baru. Nah, itu apabila disepakati strategi seperti itu dengan beberapa konsekuensi misalnya harus siap semua tim, misalnya dari apabila sistemnya dipakai rutin, misalnya di rumah sakit itu kan harus dipakai terus. Kalau di sistem akademik misalnya jam 12 malam itu bisa dipotong, bisa di live kan karena misalnya dipakai lagi dari jam 6 pagi misalnya. Nah, itu bisa mungkin menggunakan cut over kalau di sistem akademik. Kemudian yang kedua ini adalah parallel conversion. Nah, parallel conversion ini adalah sistem yang baru itu akan berjalan bersamaan dengan sistem yang lama. Jadi sistem lama masih sebagian yang dijalankan. Jadi misalnya tanggal 1 ini, tanggal 1 sistem yang baru sudah mulai dijalankan sebagian, tetapi sistem lamanya masih belum selesai. Jadi misalnya pada saat sistem baru ini mulai input pada tanggal 1 itu mulai diinput data-data transaksi baru misalnya. Sedangkan data transaksi lama diselesaikan di sistem yang lama. Jadi misalnya data pasien baru apabila ada pendaftaran baru di tanggal 1 maka diinputkan di sistem yang baru. Sedangkan untuk menyelesaikan data pasien yang sudah ada di dalam perawatan itu diselesaikan di sistem yang lama. Itu menggunakan parallel conversion. Kemudian yang ketiga itu adalah location conversion. Jadi ini berdasarkan lokasi konversinya. Jadi misalnya ada beberapa lantai misalnya dalam satu perusahaan atau satu rumah sakit itu instalasi softwarenya atau instalasi sistem yang barunya itu bertahap juga seperti paralel, cuma ini berdasarkan lokasinya, bisa di gedung yang berbeda atau bisa di lokasi yang berbeda, itu bisa menggunakan sistem baru, sedangkan lokasi yang lainnya masih menggunakan sistem yang lama. Nah, kemudian yang keempat ini adalah stage conversion. Nah, ini menggunakan versi-versi. Jadi misalnya untuk versi sistem yang baru ini, versi satunya itu dilakukan pada tanggal 1 sampai selesai.
Nah, sedangkan sistem yang lamanya masih tetap berjalan sampai dengan batas waktu versi dari sistem yang baru yang akan digunakan. Jadi ini ada beberapa strategi dari instalasinya. Jadi yang sering sih biasanya itu adalah paralel conversion ataupun cut over. Cut over ini ya harus ada beberapa pertimbangan, misalnya harus timnya harus siap, karena apabila tidak cut over ini, maka apabila paralel dan juga yang dua di bawah ini akan ada pekerjaan tambahan. Jadi misalnya ingin melihat data transaksi yang berbeda di hari yang berbeda, atau data transaksi yang masuknya itu tidak bersamaan gitu. Nah, ini apabila di paralel itu akan sulit. Apabila langsung cut over itu bisa terlihat atau bisa masuk semua datanya pada sistem yang baru gitu. Oke, kemudian ini kita masuk ke sistem acceptance test. Jadi tadi ada pada saat implementasi itu ada pengujian. Nah, pengujiannya ini salah satunya adalah sistem acceptance test. Ini tes yang dilakukan pada sistem akhir di mana pengguna akan melakukan verifikasi, validasi, dan tes audit. Atau ada juga yang menyebutnya user acceptance test atau pengujian penerimaan dari usernya. Jadi usernya yang melakukan tes tersebut. Jadi syaratnya itu adalah menggunakan data yang nyata selama periode waktu yang panjang. Kemudian tesnya secara ekstensif yang membahas pengujian verifikasi, pengujian validasi, dan pengujian audit. Yang pengujian verifikasi ini adalah menjalankan sistem di lingkungan simulasi menggunakan data simulasi. Jadi disebutnya dengan alpha testing, itu menggunakan environment simulasi. Jadi misalnya di server test itu menggunakan data simulasi juga, bukan data sebenarnya. Nah, tapi diharapkan untuk mendekati datanya. Jadi bukan data sebenarnya, tapi datanya mendekati. Itu akan melakukan pengecekan terhadap error dan juga kesalahan yang dari desain, spesifikasi desainnya. Itu akan dilakukan pengujian verification testing. Kemudian yang kedua itu adalah validation testing. Nah, ini setelah tadi diverifikasi, ini validation testing ini akan menjalankan sistem pada environment yang live menggunakan data yang aslinya gitu. Jadi coba dipasang di live environment-nya, di server live-nya, kemudian coba diakses dari usernya dengan misalnya apabila menggunakan web base ya berarti tinggal diakses secara web browser dari kliennya. Ini disebutnya beta testing. Kemudian live environment-nya juga menggunakan data yang real, data yang asli, coba diinputkan. Kemudian nanti testingnya yang diuji yang pertama adalah sistem performance, itu throughput proses dan juga respon time seperti apa. Jadi misalnya ada beberapa lantai mengakses live environment, itu respon time sama atau tidak, terus cepat atau tidak. Kemudian peak workload performance-nya bagaimana apabila ada pekerjaan atau ada user yang banyak user, misalnya ada 10 sampai 100 user mengakses sistem secara bersamaan, itu performance-nya seperti apa? Apakah lambat ataupun cepat? Kemudian dari human engineering, kemudian dari bagaimana interaksi dengan manusianya dengan tampilan error dan tampilan warningnya seperti apa, kemudian juga methods dan prosedurnya, lalu uji juga backup dan recovery-nya. Jadi backup sistem dan juga backup database-nya itu diuji juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah audit testing. Ini memastikan bahwa sistem tersebut bebas dari error, bugs free gitu, dan juga siap untuk ditempatkan atau untuk siap untuk dipakai pada operasional.
Jadi beberapa tahapan testing sekali lagi untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem tersebut memang benar-benar bebas dari error. Karena testing itu biasanya tidak hanya sekali. Kalau sekali di testing, misalnya ada yang terlewat atau ada beberapa hal yang tidak muncul pada testing pertama, itu bisa dilihat atau bisa diketahui sebelum benar-benar aplikasi sistem tersebut ditempatkan atau dijalankan untuk operasional yang live gitu. Nah, fase yang ketiga dari implementasi ini adalah install database. Jadi database-nya dipasang ke server yang baru, ke server yang live-nya. Itu mengisi dari database yang baru ini dengan existing data dari sistem sebelumnya atau dari sistem yang lama. Jadi misalnya ada struktur database baru, misalnya dari sebelumnya MySQL, kemudian menggunakan Oracle atau SQL Server, tetapi datanya ada pada database MySQL. Nah, itu dipopulate, diisikan data master, misalnya master mahasiswa, diisikan ke database yang baru. Nah, ini umumnya itu harus mendesain ulang atau membuat ulang strukturnya data tersebut. Kemudian juga harus dikonfirmasi bahwa data itu sudah berpindah dengan benar gitu. Nah, biasanya kalau dari pengalaman saya melakukan implementasi project, ini data ini diminta pada awal-awal ya. Jadi misalnya ada data master mahasiswa, itu diminta dulu strukturnya dan juga datanya dari awal-awal pada masa desain. Nah, itu sekaligus untuk mencoba mentransfer atau migrasi data istilahnya. Jadi migrasi data ke database yang baru. Jadi bukan pada saat akhir saja, pada saat implementasi, tapi sudah mulai dicicil. Nanti biasanya dibuatkan format importnya atau format proses bagaimana mentransfer data dari database lama ke database yang baru. Jadi apabila nanti ada penambahan data pada saat hari H, itu misalnya pada saat percobaan sebelumnya ada 100 data, kemudian pada hari H ada 200 data, itu hanya jumlah row-nya aja, jumlah baris yang berbeda, tapi untuk struktur datanya sudah sama gitu. Jadi dicoba dulu percobaan pada saat awal mendesain database juga itu sudah meminta data-data apa saja yang akan dipopulate, akan dipindahkan ke database yang baru. Nanti di sini tanggung jawabnya yang pertama itu ada application programmer. Ini nanti akan menulis atau menggunakan program spesial tadi untuk mengekstrak data dari existing database dan juga mengisikannya ke database yang baru. Ini biasanya di manajemen studio dari database-nya itu sudah ada fiturnya. Biasanya ada export itu ke Excel atau ke CSV. Kemudian di database-nya juga yang baru ada import. Atau bisa menggunakan program yang dibuat di aplikasinya. Misalnya ada fitur untuk import mahasiswa atau import master dari aplikasi sistemnya, bukan dari database-nya. Kemudian juga dari sistem analis dan desainer ini mengkalkulate atau menghitung ukuran database dan juga estimasi berapa waktu instalasinya. Oke, kemudian fase berikutnya ini yang keempat adalah melakukan pelatihan terhadap usernya. Jadi nanti yang melakukan training ini adalah sistem user. Ini akan disediakan juga diberi dengan dokumentasi. Jadi user yang melakukan yang akan memakai sistemnya itu melakukan pelatihan dan juga disediakan dokumentasinya. Nanti tanggung jawabnya ini adalah sistem analis ini yang akan merencanakan trainingnya, kemudian mengadakan training, kemudian menulis dokumentasinya dan juga membantu
user selama waktu pembelajaran. Kemudian ada sistem owner, jadi direksinya akan menyetujui kapan waktu untuk melakukan trainingnya. Sedangkan sistem usernya ya mendatangi atau menghadiri training dan juga menerima sistemnya sesuai dengan yang sebelumnya diuji oleh sistem acceptance test oleh usernya dengan pada saat masa trainingnya. Oke, ini nanti outputnya ada manual trainingnya, ada introduction manual, kemudian ada dari sistem komputernya juga seperti apa, dari terminal dan juga keyboardnya, lalu bagaimana ada first time dan first time end usernya, ada tentang orang user yang baru, itu penjelasan dari training manualnya harus jelas untuk user yang baru, dan juga ada reference manual misalnya untuk yang bukan user baru. Kemudian ada appendix dan error message. Error message ini ya berarti ditampilkan di manual tersebut bahwa error apabila melakukan kesalahan, salah input, itu errornya seperti apa. Apabila berhasil, errornya seperti apa, atau warning message-nya seperti apa. Itu dijelaskan semua di training manualnya. Kemudian yang fase kelima itu adalah convert new system. Ini convert new system ini bahwa dari ownership akan memindahkan, jadi permindahan kepemilikan dari database, dari analis dan juga builder ke end usernya. Nanti ini biasanya tentang conversion plan-nya kapan, kemudian shortcoming-nya bagaimana, lalu memastikan ukuran sistem acceptance-nya seperti apa. Lalu dari sistem owner-nya akan memberikan feedback, dari sistem user-nya juga akan memberikan feedback. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, itu tentang sistem operation dan support. Ini nanti objektifnya. Kemudian ini setelah dilakukan semua sampai dengan instalasi dan konstruksi dan instalasi, kita masuk ke support dan maintenance. Jadi di sini ada perbedaan antara support dan juga operation. Jadi support itu adalah dukungan teknik yang sedang berlangsung untuk pengguna untuk perawatan dan memperbaiki kesalahan atau persyaratan baru yang mungkin timbul. Sedangkan operation ini adalah pelaksanaan bisnis proses dan program aplikasi sistem informasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, kemudian bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Jadi setiap harinya. Jadi apabila support itu adalah maintenance, sistem maintenance, itu dukungan teknis apabila ada kesalahan atau persyaratan baru, sedangkan operation itu adalah pelaksanaan proses bisnis sehari-hari. Gitu. Jadi sistem operasional ini adalah sistem yang telah ditempatkan ke dalam operasinya atau sering disebut dengan sistem produksi. Nah, ini bagian life cycle-nya setelah instalasi delivery tadi, ada sistem operation dan juga maintenance. Oke, kita ke tahapan atau ada beberapa penjelasan dari data store-nya, ada repository, ini semua data-data yang terkait dengan sistem tersebut, ada program library yang terkait dengan program aplikasi, dan juga bisnis data yang terkait dengan bisnis aktual yang dikelola dari program aplikasi tersebut. Oke, ini aktivitas sistem supportnya. Yang pertama itu adalah maintenance. Jadi maintenance ini adalah memperbaiki kesalahan, bugs yang terlewat. Misalnya ada saja yang terlewat dari proses pengembangan, ada proses pengujian, tadi beberapa kali pengujian tapi masih tetap muncul. Ya memang bisa terjadi gitu. Kemudian ada sistem recovery. Sistem recovery ini adalah pemulihan sistem dan juga data setelah kegagalan sistem. Kemudian ada technical support. Ini adalah setiap bantuan yang diberikan kepada pengguna untuk menanggapi pengalaman atau situasi yang terduga. Kemudian sistem enhancement atau peningkatan sistem untuk masalah baru, masalah teknis baru, dan persyaratan teknologi baru. Jadi ada maintenance. Kemudian recovery ini termasuk misalnya ada error ataupun ada sistemnya berhenti, gagal total, misalnya kena virus atau
ada kesalahan dari sistemnya yang sampai harus mengulang dari sistemnya itu masuk ke recovery. Kemudian technical support itu bantuan yang bisa diberikan kepada pengguna apabila pengguna misalnya lupa. Itu bisa melihat dari dokumentasi ataupun bisa menghubungi technical supportnya. Dan juga sistem enhancement. Enhancement ini peningkatan sistem apabila ada masalah bisnis baru atau masalah teknis baru. Nah, tadi ini bagaimana sebab bisa munculnya bugs ini, yaitu tadi persyaratan yang divalidasi dengan buruk, dikomunikasikan dengan buruk, ataupun disalahartikan. Jadi salah membuat, salah menangkap persyaratannya sehingga tidak sesuai dengan keinginan user. Kemudian persyaratan atau desain yang diselesaikan tidak benar, kemudian penyalahgunaan program yang sederhana. Nanti tujuan dari maintenance ini ya berarti untuk membuat perubahan ataupun untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian menghindari efek riak dari perubahan yang dapat mempengaruhi aspek. Jadi apabila kita memperbaiki satu hal ataupun satu menu itu jangan sampai mempengaruhi menu yang lain. Nah, ini untuk memperbaiki tersebut. Kemudian untuk menghindari sebisa mungkin dari penurunan kinerja sistem. Kemudian untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas dan keandalan sistem. Oke, ini tugas-tugas dari maintenance-nya. Itu yang pertama ada masalahnya divalidasi, kemudian di benchmark programnya dengan test script, kemudian melakukan studi dan juga debug dari programnya untuk memperbaiki program tersebut. Ini bisa karena struktur program yang buruk, logika tidak terstruktur, perawatan sebelumnya ada dead code, ada if ataupun kode yang tidak ada lanjutannya gitu yang menyebabkan error. Kemudian dokumentasi yang buruk yang tidak memadai gitu. Kemudian juga dari yang keempat ini programnya setelah diperbaiki itu harus dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya ini ada beberapa, ada unit testing. Ini ya berarti memastikan program tersebut tidak memiliki efek samping pada program yang lainnya. Kemudian sistem testing, secara sistem berfungsi dengan baik, semua integrasinya berjalan dengan baik. Kemudian regression, ini apabila ada perubahan waktu kerjanya, kinerjanya terhadap pengujian tersebut. Kemudian version control. Version control ini adalah sebuah proses di mana nanti ada beberapa versinya. Oke, berikutnya ini ada aktivitas dari recovery system. Jadi recovery ini bisa dari user menggunakan menu option dari sistemnya ataupun dari restart atau reboot. Nah, ini untuk memperbaiki masalah server. Jadi ada personilnya tentang admin jaringan, admin database ataupun webmaster. Kemudian ada administrator data, itu memilihkan data yang hilang. Misalnya yang sebelumnya tiba-tiba server mati, UPS-nya tidak berjalan dengan baik, kemudian ada virus yang menyerang. Nah, ini itu biasanya transaksi yang hilang harus diproses ulang, atau karena tidak ada backup-nya, misalnya backup-nya hanya sehari sebelumnya yang untuk hari ini tidak ada. Kemudian apabila ada transaksi yang harus diproses, sebagian harus dibatalkan. Kemudian juga nanti administrator jaringan memperbaiki masalah di LAN dan WAN-nya, kemudian teknisi dan perwakilan penjual dari hardware tersebut memperbaiki masalah perangkat kerasnya. Lalu apabila ada bug dari perangkat lunak harus ditangkap dan diperbaiki. Nah, kemudian dari technical support ini akan melakukan panggilan atau melalui panggilan dari on call ataupun remote komputer menggunakan TeamViewer ataupun yang lainnya untuk membantu penggunanya. Nanti tugasnya mengamati penggunaan sistem secara rutin, kemudian melakukan survei pertemuan kepada penguasaan pengguna, kemudian mengubah prosedur bisnis dan klarifikasi atau memberikan pelatihan tambahan apabila ada yang dibutuhkan atau mengklarifikasi apabila ada user yang lupa, atau mencatat ide dan permintaan peningkatan atau ada perbaikan peningkatan dari sistemnya. Jadi misalnya memang technical support ini terkait dengan operasional sehari-harinya. Kemudian
untuk enhancement atau peningkatan sistem ini dipicu dari masalah bisnis baru. Misalnya ada proses baru tentang penjaminan dari BPJS, kemudian ada yang lain, kemudian ada laporan baru, itu persyaratan bisnis baru, kemudian ada persyaratan teknologi baru. Ini misalnya termasuk perangkat keras, ingin di-upgrade, kemudian ada perangkat lunaknya juga, kemudian ada persyaratan desain baru, maka ada peningkatan sistemnya. Ini langkah-langkah dari peningkatan sistemnya. Yang pertama menganalisa dulu permintaan peningkatannya, itu bisa dilakukan dengan cepat atau tidak. Apabila bisa, itu misalnya untuk dilakukan dengan cepat tanpa ada perubahan data, struktur data yang disimpan, tanpa memperbarui data ataupun tanpa masukkan data baru. Ini misalnya menambahkan field pada laporan, itu bisa dilakukan dengan cepat. Dengan kata lain, tentang laporan dan juga outputnya, tampilan. Apabila persyaratan yang melebihi dari laporan dan output ini harus dianalisa dan juga didesain sistem untuk mempertimbangkan implikasinya. Kemudian tentang recover dari existing system, ini memperbaharui repositorinya, kemudian ada recover juga dari struktur database seperti apa, kemudian dianalisa program pemulihan dan restrukturisasi itu menggunakan software metrik. Kemudian juga ada code recognition, code conversion, dan juga ada code slicing. Oke, ini untuk sistem obsolete ini adalah semua sistem itu bisa menurun seiring waktunya. Jadi misalnya sampai 5 tahun, 10 tahun masa hidup sistemnya. Kemudian pada titik tertentu tidak ada biaya efektif untuk melakukan support dan pemeliharaan, tapi harus dibuat baru sistemnya atau dikembangkan ke pengembangan sistem baru. Ini yang nanti dijelaskan pada bab 3 dan 19 di e-booknya Witten Bentley. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.